Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibunuh oleh Ziyad atau Zaid, anaknya dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka pindah ke Maroko. Di sana dirikan sebuah dinasti atau keluarga disebut keluarga Fatimiyah, yaitu diambil dari nama Fatimah atau Fatmah, anaknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi mereka dari Maroko pindah ke Mesir, dirikan sebuah dinasti di Mesir namanya dinasti Fatimid. Tadi kemarin Atif sudah bilang kalau negara Mesir itu ditaklukkan Arab pada tahun 641. Jadi Amr bin Al-As yang dirikan El-Fustat sebagai ibu kota. Terus Ahmad ibn Tulun dirikan El-Qata'a. El-Qata'a itu dekat daerah di mana kita sekarang. Akhirnya pada abad yang ke-10 Al-Mu'izz Zainuddin Al-Fatimi yang dirikan kota Kairo. Dirikan pusat kota di mana ada sekarang masjid yang disebut Masjid Al-Azhar. Al-Azhar artinya megah, yaitu masjidnya begitu megah yang ada di sana, apalagi menara yang ada di sana yang begitu tinggi, yang begitu megah. Jadi dirikan Al-Azhar di sana sebagai masjid. Al-Azhar juga didirikan sebagai tempat di mana diajarin atau diajarkan aliran Syiah. Jadi selama 150 tahun diajarkan di dalam masjid itu aliran Syiah, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa di negara Mesir. Jadi Masjid Al-Azhar ditutupi oleh Salahuddin Al-Ayyubi supaya aliran Syiah itu dihentikan. Terus Salahuddin Al-Ayyubi pindah ke Benteng Salahuddin. Jadi Masjidnya Al-Azhar ditutupi selama ratusan tahun. Akhirnya terbuka lagi, tapi untuk aliran Sunni aja. Kalau kami orang Mesir sekarang, sebagian besar dari kami 99% dari orang sini orang Sunni. Jadi masjidnya Al-Azhar, baik Masjid Al-Azhar maupun masjid lain, semua ada aliran Sunni aja, gak ada aliran Syiah di negara Mesir. Tapi selama 150 tahun aliran Syiah diajarkan di dalam Masjid Al-Azhar itu. Terus Masjid Al-Azhar ditambahkan bangunan-bangunan ke masjid itu oleh keluarga Salahuddin, keluarga Mamluk, terus oleh Muhammad Ali. Sebentar lagi kita akan berada di sana. Terus kita akan berada di tempatnya di mana bisa ambil foto yang begitu luar biasa di daerah itu, yaitu foto dengan tulisannya Jamaat Al-Azhar atau kampusnya Al-Azhar di belakang kita, biar kita bisa dapat foto sama kampus yang tertua di negara Mesir, kampus Al-Azhar itu. Habis itu baru kita pindah ke Masjid Al-Husain di mana ada makam Al-Husain. Walaupun Al-Husain dibunuh di Karbala, yaitu dibunuh di Irak, tapi kepala Al-Husain dipindahkan ke negara Mesir waktu negara Mesir dikuasai Salahuddin. Jadi kepala Al-Husain pasti disambut dengan Salahuddin yang merayakan Al-Husain di sini. Sampai saat ini Al-Husain satu-satunya yang dapat dua pesta, yaitu waktu dirayakan ulang tahun Al-Husain, terus dirayakan kepala Al-Husain waktu dipindahkan ke negara Mesir. Jadi kami orang Mesir pasti merayakan Al-Husain dua kali setahun, yaitu merayakan ulang tahun Al-Husain, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus merayakan juga ke waktu masuk negara Mesir. Tadi pagi Atif sudah bilang disimpan bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disimpan bekas tongkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disimpan juga Al-Mushaf lengkap dari zaman Ali ibn Abi Thalib. Semua disimpan di mana? Disimpan di dalam makam itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tadarhan. Hari ini kita mau berziarah kemana nih? Ke Masjid Al-Husain ya, yang masjid ini tempat dikuburkannya Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib ya, yang Fatimah yang dalam cerita itu kan dibunuh ya, kepalanya dikuburkan di sini. Jadi kita
kita akan ziarah ke makam Al-Husain itu dari Rasulullah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Oke, sahabat Adanan, ikuti terus perjalanan kita. Karena di sini beda ya pintu untuk masuk. Oke. Sepanjang jalan menuju ke makam banyak yang berjualan ya. Oke, wih banyak burung merpati loh. Di atas tuh pada nangkring loh. Kita mau masuk dulu ya ke area makamnya. Kita akan berziarah dulu ke sini. Suasana dulu makam. Husain. Seperti inilah suasana dari makam Husain ya. Husain bin Ali bin Thalib. Husain bin Ali bin Thalib. Oke. Yuk, sana. Pintu masuk untuk jamaah laki-laki dan perempuan berbeda. Tempat pintu masuk untuk wanitanya. Seperti ini suasananya. Kita sudah selesai ziarah ke makamnya Husain bin Abi Thalib, cucu dari Rasulullah. Sekarang kita akan kembali ke ini apa? Kita sekarang mau shopping. Belum. Berarti kita Al-Azhar dulu ya. Kita ke Al-Azhar dulu. Di Al-Azhar baru ke pasar Al-Kibli. Karena memang 3 tempat. Jadi Masjid Al-Husain, terus kemudian Masjid kawasan Al-Azhar yang Al-Azhar, masjid paling tua atau tertua di Kairo. Di Kairo. Jadi berdekatan ya tempatnya, lokasinya ya. Ini tiga tempat ini. Sama satu lagi apa? Pasar. Kita mau melempar apa nih? Melempar pon. Melontar pon. Kita akan melihat apakah ada Emily. Sepertinya tidak juga, saudara-saudara. Tuh di atap banyak banget itu tuh. Banyak burung merpati. Merpati yang tak pernah ingkar janji. Wah. Lah bis kita kok adanya bis onggas. Nggak apa-apa. Kawasannya bagus ya. Gede sih sebenarnya. Jadi sahabat Adaran, pintu masuk untuk jamaah laki-laki sama wanita itu berbeda ya. Peziarah laki-laki sama wanita berbeda. Kalau dari depan ini, dari depan wanita, itu untuk laki-laki yang sebelah situ. Ya, untuk pria kan sebelah kiri. Kalau perempuan sebelah kanan. Jadi masuk dari belakang, sahabat Adaran. Dan sekarang kita menuju Masjid Al-Azhar. Jadi posisinya dekat ya. Ini Masjid Al-Azhar dan itu Masjid Al-Husain. Sebelah kanan pasar Kibli. Kalau di Lampung namanya Bambu Kuning. Kalau Jakarta namanya Tanah Abang. Kalau Bandung namanya Pasar Baru. Masa sih? Kayaknya sih. So tahu. Iya dong. Oke, kita ke sana. Kita akan melewati terowongan ya. Iya. Jalan menuju Masjid Al-Azhar itu kita lewat bawah tanah. Jadi tidak seberang, nanti naik lagi ke atas. Oke. Ya, itu sih seingat kita ya. Maklum lah. 2000. Kita lewat sini, lewat bawah ini.
lewat terowongan. Ini nih, ya kan bener. Dan cukup lumayan jauh ya. Lumayan itu sih. Iya, karena dia ke kiri nanti ke sana. Oke, kita lewatin terowongan dulu. Iya, sekarang masih enak kita masih turun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terowongan menuju Masjid Al-Azhar. Jadi dari Masjid Al-Husain menuju Al-Hajar itu nyebrangnya melalui terowongan ya. Ini pintu masuknya. Ya, kita memasuki Masjid Al-Azhar, masjid tertua di Kairo. Di Kairo. Di sini nih terkenal kalau mahasiswa Indonesia ya, banyak belajar di sini. Ini belajarnya di Madinah ya. Ini bangunan Masjid Al-Azhar, kawasan komplek Al-Azhar. Wow, cukup megah bener ya. Jadi kalau tempat belajar di sini juga. Iya. Banyak mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia ya yang belajar di sini ya. Oke. Dari tempat yang ada. Itu masuk cowok dan cewek terpisah. Ini kawasannya. Subhanallah, megah bener. Terus selama 150 tahun di dalam masjid ini diajarkan aliran Syiah. Jadi dalam masjid yang ada di sini terus ditutupi oleh Salahuddin Al-Ayyubi supaya aliran Syiah itu dihentikan selama ratusan tahun. Akhirnya dibuka lagi, diajarkan dalamnya aliran yang Sunni. Di dalam masjidnya pasti ada halaman yang terbuka keramik, ada juga menara-menara dari masa-masa berbeda. Apalagi masa Mamluk. Mamluk itu asli Asia. Yang di sini berawannya sebagai budak, terus diangkat menjadi penguasa di negara ini. Jadi mereka yang tampakkan sebagian untuk masjid ini. Masih ada menara-menara yang sudah dibangun dalam gaya Mamluk di dalamnya. Terus dalamnya ada juga tempat-tempat untuk orang-orang asing yang datang untuk belajar di sini, apalagi orang Jawa. Jadi tempatnya disebut orang Jawi di tempatnya dalamnya gitu. Jadi ada tempatnya untuk orang Jawa yaitu orang Indonesia dan orang Malaysia di dalam Masjid Al-Azhar. Terus di sebelah Masjid Al-Azhar ada ini kampus Al-Azhar yang ada di depan kita. Ini kampus yang tertua di seluruh Mesir. Sudah berusia 1000 tahun. Ini berusia yang sama dengan kota Kairo. Tadi Atin sudah bilang yang dirikan kota Kairo itu adalah siapa? Adalah Al-Mu'izz bin Al-Fatimi. Ini yang diberikan juga kampus Al-Azhar yang ada di depan kita. Jadi masjid ini bukan tempat untuk hanya ibadah atau sholat. Masjid ini juga dipakai untuk belajar. Sampai saat ini ada banyak sekali datang dari Eropa, dari Asia, dari Afrika untuk belajar dalam masjidnya. Sudah ada banyak, oleh sebab itu sudah ditambahin banyak universitas semua bawa nama Universitas Al-Azhar atau kampus Al-Azhar. Tapi yang paling tua yang ada di depan kita ini. Ini suasana dari Masjid Al-Azhar di tempat wanitanya. Di sini banyak mahasiswa dari Indonesia, pelajar-pelajar dari Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Al-Azhar ini. Ini ornamennya. Demikian sahabat Adarhan, kunjungan ziarah kita ke Masjid Al-Azhar dan Masjid Al-Husain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kami bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.